Dialog mengolahraga. Duh, kaget gak? Oke, halo semuanya, halo teman-teman, kembali lagi di Dialog Olahraga. Dor, kaget nggak? Halo, di sini ada gua Cornel dan teman gua. Halo, nama saya Andraka. Yo, Dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa nih. Nah, Kak, boleh langsung tolong perkenalkan diri? Halo, halo nama aku Kak. Aldila Suciadi. Aku atlet tenis nasional Indonesia dan saat ini aku sedang berada di Amerika untuk mengikuti beberapa pertandingan di sini. Pertandingan apa tuh, Kak? Jadi di sini aku ngikutin pertandingan ITF dan WTA dan juga ada pertandingan UTR. Jadi semuanya itu internasional dan terbuka untuk siapa aja yang mau ikut. Wah, artinya lawannya susah-susah ya, Kak? Iya bisa dibilang begitu, tergantung levelnya juga sih. Cuman level yang minggu ini aku ikutin itu yang paling tinggi di tour aku selama di Amerika ini. Wah, keren, Kak. Nah, Kakak kan udah cukup lama nih untuk menjadi pemain tenis profesional. Apakah menjadi pemain tenis itu memang cita-cita Kakak dari kecil atau tiba-tiba terjadi aja gitu, Kak? Enggak ya, kayak sebenarnya aku datang dari keluarga tenis bisa dibilang karena papa aku main tenis, mama aku main tenis, dan kakak aku juga main tenis. Jadi memang dari kecil itu aku udah di lingkungan tenis lah. Aku udah sering nonton kakakku bertanding, dan dari situ mungkin aku tertarik dengan dunia tenis dan akhirnya awal mula pun juga aku diajak untuk latihan tenis. Dan walaupun aku mencoba beberapa kayak olahraga lain dan juga beberapa aktivitas lain, tapi aku akhirnya lebih memilih untuk meneruskan karir di tenis. Oh, seperti itu ya, Kak. Dan untuk kayak menjadi pemain tenis itu ada latihan-latihan khusus gitu nggak sih, Kak, yang Kakak jalani selama ini? Latihan khusus pastinya ada ya, karena kan setiap sport pasti berbeda-beda, tapi ya rutinitasnya pasti sama. Setiap hari latihan terus. Untuk tenis sih karena tenis kan juga harus memiliki stamina yang kuat ya. Jadi kita bukan hanya latihan di lapangan tenis saja, tapi juga harus ada latihan fisik, yaitu ada di gym ataupun latihan fisik on court. Dan juga tenis pun juga perlu memiliki strategi yang bagus. Jadi kita juga perlu melatih mental kita untuk pada saat bertanding, dan itu salah satu yang banyak orang mungkin tidak terlalu mereka tidak terlalu melihat mental sebagai salah satu yang penting. Padahal mental itu bisa membuat kita antara menang atau kalah. Jadi kalau lawannya meskipun jago banget, kalau dia grogi bisa aja dia kalah gitu ya? Iya, bisa aja. Sebenarnya kalau mental itu juga lebih ke kayak misalnya kita bertanding sama pemain yang satu level dengan kita. Jadi sebenarnya pukulan sama stamina sama. Tapi kalau mental kita lebih kuat, nah itu kesempatan kita untuk mengambil kemenangan di situ. Oke. Nah, Kak, aku mau tanya lagi nih, Kak. Kakak kan katanya udah main tenis udah lama banget nih, gara-gara besar di lingkungan tenis juga, dan pasti dari kecil sudah main tenis. Selama kakak main tenis, apa prestasi kakak yang paling kakak banggakan gitu? Dan setelah sudah mengikuti banyak sekali kayak ajang dan kompetisi. Yang paling membanggakan mungkin pas di 2018 Asian Games di Palembang. Itu aku mendapatkan emas di ganda campuran bersama Christopher Rungkat. Karena di turnamen itu, di Asian Games itu kita nggak ditargetkan medali apapun ya. Karena kan memang kompetisinya sangat kuat. Ada India, Jepang, Cina. Itu memang negara-negara yang di tenis pun juga mereka pemainnya sangat bagus. Nah jadi pas kita mendapatkan medali emas tuh kayak rasanya tuh awalnya nggak percaya gitu bisa dapat emas. Tapi ya senang juga lah bisa membuktikan akhirnya kalau tenis itu bisa
berkompetisi di ajang Asia. Oke. Selama karir kakak di dunia pertenisan nih, kira-kira apa sih kak lika-likunya di dalam dunianya gitu kak? Oh, lika-liku tenis banyak ya. Em, Mungkin menurut aku pengorbanan waktu. Misalnya kayak waktu aku masih kecil gitu, kayak pas sekolah kan rutinitas kayak aku habis sekolah biasanya latihan. Setiap hari begitu kan rutinitasnya. Jadi memang aku nggak ada waktu luang gitu untuk misalnya kayak kalau anak-anak sekarang nongkrong sama teman-temannya, main game, terus ke kafe. Nah, itu waktu-waktu yang biasanya aku pakai buat kayak main sama teman itu, jadinya kan aku harus latihan. Nah, jadi aku memang udah terbiasa dengan rutinitas yang abis sekolah latihan, terus pulang kan biasa udah malam, jadi aku istirahat atau ngerjain tugas. Terus ya besokannya gitu lagi, sekolah, latihan. Dan juga mungkin pengorbanan waktu bersama keluarga. Aku kan sering traveling, kalau bisa dibilang bertanding itu mungkin bisa 2 atau 3 minggu dalam 1 bulan. Biasanya sih kemungkinan 2 minggu dalam 1 bulan. Nah, itu 2 minggu itu kan aku pasti pergi ke luar negeri. Itu aku banyak menghabiskan waktu untuk bertanding daripada di rumah kan. Dan juga ya contohnya aja seperti ini, aku udah di Amerika selama 6 bulan dari Februari 2. Iya, dan untungnya itu aku ada keluarga di Amerika, jadinya aku bisa berkumpul sama keluarga aku yang di Amerika. Oh, jadi ada Nah, keluarga tapi di kan Amerika ya? iya bener. Oh. Jadi kakak aku itu tinggal di Atlanta. Nah, kalau misalnya kayak atlet lain yang nggak punya keluarga gitu dan harus stay 6 bulan di Amerika kan, itu juga cukup berat untuk mereka dalam hal biaya dan juga waktu mereka yang mereka habiskan di Amerika ya. Pasti kan juga ada beberapa pemain yang homesick gitu, yang rasanya pengen pulang, ketemu keluarga, ketemu teman-teman. Nah, aku masih cukup beruntung karena aku ada keluarga di Amerika. Oh gitu kak. Oke. Kan kakak ini kan seorang atlet nih, dan kakak tadi sempat nyebut tentang rutinitas kakak sebagai seorang atlet. Nah, rutinitas kakak tuh yang sebelum pandemi dan yang sesudah pandemi itu ada perubahan nggak kak kira-kira? Pastinya ada ya awal-awal yang pas pandemi itu, karena kan pas yang PPKM awal yang kita nggak bisa keluar rumah, kita harus latihan di rumah, belum lapangan tenis pada ditutup. Nah, saat itu memang kita ada beberapa perubahan, yaitu banyak latihan kayak fisik, body weight di rumah, menggunakan alat-alat yang ada aja di rumah. Dan karena kan kita juga nggak bisa ke gym kan, karena gym tutup. Jadi pada saat itu sih kita lebih ke stay at home dulu, karena kan juga untuk menjaga kesehatan kita. Dan untungnya kita ada pelatih fisik nasional, dan dia selalu memberi program untuk kita supaya stamina kita nggak turun pada saat pandemi ini, dan juga kita bisa tetap aktif. Jadi pada saat kita kembali ke lapangan untuk berlatih lagi itu, stamina kita tidak terlalu drop. Oke kak, berarti kakak juga selain tenis, berarti kakak juga menjaga kebugaran dengan olahraga-olahraga lainnya dong, seperti workout di olahraga di gym atau body weight gitu dong kak ya? Iya betul. Dan sebenarnya kalau aku sendiri itu aku juga suka aktivitas olahraga lain. Jadi kayak misalnya berenang, terus atau main golf, apa lagi ya? Kayak sepeda, jogging. Nah, jadi memang aku bukan hanya berolahraga di tenis, tapi juga bisa beraktivitas lain di olahraga lain. Oh, berarti tetap dong olahraga yang paling kakak suka itu tenis dong ya? Iya dong. Oke. Kakak nggak ada rencana merubah karir gitu ya, jadi pemain golf profesional?
Oh, itu mungkin nanti kalau udah Oh, kalau udah selesai games. waduh, siap dah. Nah kan tadi kan kakak mention kakak menjaga kebugaran di rumah. Nah kira-kira pas di rumah itu kakak tetap itu nggak sih jaga pola makan, istirahat yang cukup gitu-gitu nggak sih kak? Oh iya, pastinya sih itu udah menjadi apa ya, rutinitas aku dalam sehari-hari ya, karena itu tidak bisa, walaupun kita nggak ada latihan, tapi kita harus tetap kan menjaga pola makan yang sehat, dan juga kita harus istirahat yang cukup kan. Jadi memang untuk pola makan, aku masih tetap menjaga pola makan yang baik. Em, Apalagi kan selama pandemi ini kita harus menjaga imun sistem kita agar bagus. Nah, salah satunya itu ya dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi dan juga istirahat yang cukup. Buat teman-teman di rumah nih kakak ada nggak sih tips and trick untuk menjaga kebugaran gitu kak? Buat teman-teman di rumah. Iya nih Ya, Kak. kebugaran. Soalnya kan tadi Kakak bilang buat menjaga stamina dan kayak kebugaran. Soalnya saya sendiri tuh mengalami, saya sebelum pandemi tuh suka main volley kan. Nah, tapi setelah pandemi saya nggak main volley buat sekitar 8 bulan. Pas saya pertama kali main lagi, besoknya langsung encok 3 hari nggak bisa gerak. Soalnya saya benar-benar nggak olahraga. Nah, apakah Kakak punya tips buat mencegah itu? Iya, pastinya itu udah pasti banget kalau misalnya kita udah sering melakukan rutinitas, udah kayak sering latihan fisik gitu. Nah, sekalinya kita berhenti dalam waktu yang lama dan kita melakukannya lagi, pasti badan kita kan harus adjust ke saat setelah workout lagi. Jadi ya untuk menjaga kebugaran sih menurut aku jangan pernah berhenti untuk berolahraga. Jadi sebisa mungkin kita harus berolahraga walaupun di dalam rumah pun. Jadi kita harus meluangkan waktu kayak ya nggak perlu lama-lama sih sebenarnya, kayak 30 sampai sejam dalam sehari. Itu pun juga kita nggak perlu beraktivitas sama setiap hari untuk dalam 1 minggu. Kita bisa mencoba hal-hal baru ya, kayak jogging di luar, sepeda, atau enggak bisa juga kan sekarang banyak tuh olahraga-olahraga di YouTube yang bisa dilakukan di rumah. Nah, itu juga bisa salah satu yang gampang karena memang kan banyak tuh workout video yang ada di YouTube. Nah, kita bisa mencoba hal-hal baru dari situ. Dan juga sebisa mungkin jangan stay di rumah terus dalam 1 hari. Kayak bisa keluar rumah supaya dapat matahari, karena kan kita juga butuh vitamin D. Vitamin D itu sangat bagus buat tubuh kita. Jadi menurut aku ya sebisa mungkin meluangkan waktu untuk olahraga supaya imun sistem kita juga bisa terjaga dengan bagus. Oke kak, tapi tuh kadang-kadang kak udah ada nih niat untuk olahraganya, tapi buat eksekusinya tuh jadi males-malesan kak. Kira-kira ada nggak sih kak cara supaya nggak males olahraga gitu? Nah, ini yang banyak sekali masalahnya di sini kayaknya ya. Ini bisa dibilang disiplin dalam melakukan aktivitas olahraga. Jadi memang banyak yang bilang, aduh pengen olahraga nih. Udah ngomong gitu, tapi pas mau keluar rumah, aduh panas, nggak jadi di rumah aja. Pasti banyak yang begitu. Menurut aku sih, kalau bisa itu kalian memasang goal atau target. Jadi misalnya bisa dibilang pasang target yang short term dulu. Jadi kayak misalnya seminggu. Oh, dalam seminggu ini aku mau melakukan 3 kali exercise. Terserah kalian mau melakukan 3 kali atau 4 kali olahraga apa, tapi dalam 1 minggu itu kalian harus mencapai goal tersebut. Nah, kalau saat kalian tuh punya goal, punya target, pasti kalian ada motivasi. Dan juga kalian bisa kasih kayak reward setelah kalian olahraga. Jadi misalnya, oh kalau aku udah melakukan 3 kali olahraga dalam 1 minggu ini, aku boleh minum bubble tea, aku boleh makan es krim. Nah itu kan pasti akan memotivasi kalian lagi untuk berolahraga, dan akhirnya ya kalian melakukan hal tersebut. Berarti di sini kuncinya itu konsistensi dan niat yang kuat hingga berujung aksi ya kak? Iya betul. Oke kak. Waduh. Tapi kalau dipikir-pikir,
Susah juga ya buat konsisten. Soalnya saya pernah tuh ada mau niat gitu pas awal pandemi. Pokoknya harus tetap olahraga, harus tetap fit. Tapi saya udah set nih alarm jam 7. Ceritanya mau makan terus langsung jogging gitu. Tapi pas bangun tuh rasanya, wah kasur enak banget nih, males banget keluar. Tapi ya mungkin saya bakal coba nih yang ngasih goal gitu-gitu ya Kak. Hmm, Mm-mm. iya, Ya, pastinya pastinya susah ya. Emang aku pun juga merasakan hal tersebut saat pandemi karena memang kan kalau sebagai atlet kita latihan untuk bertanding. Kita latihan untuk mempersiapkan ke pertandingan. Tapi saat pandemi ini kan kita nggak ada pertandingan. Jadi rasanya pas kalau latihan tuh kayak kita mau latihan apa ya? Kita kayak nggak ada pertandingan. Maksudnya kayak nggak ada tujuan. Nah saat kita nggak punya tujuan, nah itu saat mulai pikiran kita tuh kayak, aduh males aduh nggak usah deh. Nah tapi kalau misalnya kalau kita punya tujuan, kayak aku punya tujuan mau bertanding, nah itu aku kan pasti semangat untuk latihan setiap hari dan akhirnya aku termotivasi untuk ya udah bangun pagi latihan seperti itu setiap hari dan sampai ke pertandingan. Wah, nah arti kan kakak tuh dari yang kami dengar ya, kakak tuh orangnya sangat motivated banget nih. Nah, kakak untuk sampai tingkat sekarang ini pasti ada tujuan akhir dong. Apakah ada kayak orang-orang mungkin atlet tenis atau atlet olahraga yang lain gitu yang menginspirasi kakak untuk bisa kayak mendorong diri sendiri sampai sejauh ini? Pastinya ada ya, tapi sebenarnya aku nggak ada yang kayak yang satu atlet yang aku diidolakan sekali. Tapi ya pasti semuanya tahu Roger Federer dong. Tahu Itu tahu tahu. ya aku salah satu fans beratnya Roger Federer. Tapi juga aku punya beberapa fans di pertenisan wanita. Contohnya kayak Naomi Osaka, Ashley Barty. Nah, mereka apa ya? Aku suka melihat mereka bertanding dan juga kayak apa ya? Aku pengen menjadi seperti mereka. Aku pengen mempunyai prestasi kayak mereka. Nah itu mungkin salah satu motivasi aku yang membuat aku bangun pagi setiap hari, berlatih setiap hari, dan juga ikut pertandingan. Kakak ini ada nggak sih pemain tenis favorit selain Roger tadi? Um, dulu aku punya tapi sekarang udah pensiun pemainnya. Dulu aku suka pemain Justin Henin, itu pemain wanita. Dia badannya itu nggak tinggi seperti orang barat gitu. Dia cukup pendek, mungkin sekitar aku tingginya, dan backhandnya itu tangan satu. Nah aku suka style permainannya dia. Kalau aku sendiri ya kak, aku tuh juga suka sama Naomi Osaka. Apalagi kita lihat beberapa prestasi dia belakangan ini dan juga dia juga itu kan besar dan ramai gara-gara komen-komen dia tentang mental health. Seperti kakak ngomong tadi, mental health sangat penting di tenis. Seperti Iya ada betul. juga kalau kakak dengar kemarin ada berita tentang atlet, kalau nggak salah gimnas ya yang dari Oh Amerika yang iya mengundurkan betul. diri. Nah, mungkin kakak bisa komen sedikit tentang itu. Apakah kakak Uh, setuju dan sebagainya? iya. Yang kemarin aku memang sempat juga ngikutin berita yang tentang atlet gimnas itu, dan menurut aku dia melakukan hal yang betul karena di gimnas itu mereka kan rentan dengan injury, rentan dengan cedera. Jadi kalau misalnya mental mereka nggak kuat, terus mereka lagi melakukan kayak contohnya kayak lompat-lompat gitu, terus pas jatuh nggak bener, itu kan pasti kan mereka bisa gampang banget cedera. Dan kalau misalnya di tenis mungkin nggak separah itu ya, karena kan tenis kan nggak terlalu yang body contact banget dan cederanya mungkin nggak serentan gimnastik. Tapi bisa dibilang aku juga agak setuju dengan Naomi karena memang kalau misalnya kita nggak mentally 100%,
itu kita nggak bisa perform 100% di lapangan. Jadi walaupun misalnya kita merasa fisik, stamina dan teknik kita udah bagus, misalnya kayak 100%, tapi kalau kita nggak merasa mentally there, kayak kita berasa kayak nggak bisa 100% memberikan yang terbaik, itu kayak apa ya, performance kita nggak bisa 100%. Jadi kayak contohnya kayak misalnya kayak di pertandingan gitu, itu kan pertandingan udah apa ya, sebenarnya udah mix antara mental, fisik, sama teknik. Nah kalau misalnya mental kita down, mental kita nggak bagus saat itu, kita nggak akan bisa perform bagus. Berarti jadi seorang atlet itu tuntutan dan tekanan dari luar itu banyak banget ya Kak? Oh iya pasti, apalagi kayak misalnya yang gimnas itu kan bisa dibilang dia itu salah satu favorit emas. Dia salah satu yang terbaik di gimnastik. Nah itu kan pasti pressure-nya makin tinggi, apalagi kayak semua orang bilang, oh dia pasti dapat emas, oh dia pasti nggak ada lawan, dia pasti bakal menang lah. Nah itu pasti walaupun dari diri kita sendiri bilang nggak usah dipikirin, itu pasti ada efeknya di pikiran kita. Oke Kak, berarti butuh mental yang kuat gitu ya Kak untuk mengatasi hal itu. Iya betul. Oke, sekarang kita ngomongin pertenisan lagi nih. Kalau kita ngomongin pertenisan nih Kak di Indonesia, pasti nama-nama yang terbesit di pikiran itu ada Yayuk Bastuki, ada Angelique Wijaya. Nah, menurut Kakak, dunia pertenisan di Indonesia itu kira-kira bisa bersaing nggak sih Kak di kancah dunia internasional? Pastinya bisa ya. Semuanya pasti punya kesempatan untuk berkompetisi di kancah internasional. Sebenarnya banyak pemain petenis Indonesia putri yang lumayan bagus saat ini di juniornya. Kita ada Priska, ada Janice, dan ada juga beberapa yang lagi kuliah di Amerika ataupun yang udah lulus, dan itu mereka pun pas di Amerika pun kan juga masih bermain tenis. Nah jadi sebenarnya itu kalau di tenis itu lebih ke kompetisi ya. Jadi kita itu kalau lagi kompetisi itu juga kita bisa dihitung lagi berlatih. Jadi kalau misalnya kan kalau kayak atletik itu mereka latihannya kayak 3 bulan, habis itu kompetisi. Nah kalau di tenis itu nggak bisa kayak gitu. Di tenis itu kita harus banyak kompetisi. Karena dengan kita banyak kompetisi, kita banyak pengalaman dan juga banyak pelajaran yang bisa kita pakai untuk berlatih. Nah jadi sebenarnya sih kalau di pertenisan Indonesia ini semakin banyak ikut pertandingan, apalagi pertandingan internasional, pertandingan yang level tinggi. Nah itu pasti permainan kita pun juga akan ikut ke level yang lebih tinggi. Berarti atlet-atlet Indonesia tuh nggak kalah hebat dengan atlet-atlet di luar dong ya Kak? Iya betul. Sebenarnya susahnya itu di pertandingannya. Kayak misalnya di Amerika itu banyak banget pertandingan dari nasional sampai internasional. Jadi kayak atlet Amerika itu mereka nggak perlu keluar Amerika untuk bertanding. Cukup hanya pertandingan ikut di keliling Amerika aja. Nah sedangkan di Indonesia kita sangat minim pertandingan. Jadi kita mau nggak mau itu harus ke luar negeri. Antaralah ke Thailand, atau nggak harus ke Cina, atau nggak ya harus ke Amerika kayak aku sekarang ini untuk mengikuti pertandingan. Gitu ya Kak. Berarti ini pesan juga buat teman-teman di rumah, jangan lupa untuk terus mendukung atlet-atlet Indonesia ya, karena perjuangan menjadi atlet yang hebat itu nggak mudah loh gitu.
Betul banget, betul banget. Nah, ini kita udah cukup lama nih ngobrolnya, nggak kerasa sama sekali ya. Nah, mungkin untuk terakhir nih Kak, pesan terakhir untuk para pendengar di rumah, eh, apakah kayak cara terbaik untuk stay fit dan pesan untuk mereka dapat terus berolahraga gitu? Pesannya terus melakukan aktivitas olahraga apapun itu, karena itu bisa membantu stamina dan fisik kita dan juga meningkatkan imun sistem kita. Jadi jangan takut untuk keluar rumah untuk berolahraga, dan juga sebisa mungkin mendapatkan sinar matahari untuk meningkatkan vitamin D, dan juga jaga pola makan yang baik. Jadi walaupun kita stay di rumah, nggak ngapa-ngapain, nah pola makan harus tetap dijaga. Makan makanan bergizi, banyak sayuran, banyak makan buah, dan juga istirahat yang cukup. Itu juga penting. Wow. Nah, mantep banget Kak. Ada lagi nggak sih pesan buat Kakak, punya pesan nggak buat teman-teman mungkin di rumah yang ada kepikiran buat mau jadi atlet tapi tertahan-tahan gitu Kak? Kalau mau jadi atlet itu harus 100% 100% ingin menjadi atlet. Jadi nggak bisa setengah-setengah kayak 75% deh mau jadi atlet, nggak bisa. Kalau mau jadi atlet itu butuh kerja keras yang tinggi, pantang menyerah, dan juga harus punya disiplin yang tinggi. Berarti harus benar-benar mendedikasikan diri untuk olahraga gitu ya, untuk jadi atlet gitu ya Kak? Betul, harus banyak berkorban, dan juga pastinya harus senang dalam melakukan olahraga tersebut. Oke deh, berarti makasih banyak ya buat Kak Aldila yang udah menyempatkan waktu hadir di sini dan berbincang dengan kita, dengan teman-teman juga. Baik, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan DOR ini. Sampai jumpa pada DOR berikutnya. Dadah semuanya. Wah, oke.